Assalamualaikum Pak. Kamu Bun, masuk. Lagi sibuk ya Pak? Maaf ganggu Pak. Enggak kok Bun, enggak sibuk. Sorry, masker aku lepas ya. Insya Allah aku udah negatif kok. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku juga sempat genos, hasilnya negatif. Oke, ini aku lagi ngeliatin surat edaran dari Direktur Pembinaan SMK. Surat edaran ini sebenarnya muncul tahun 2017 sih. Yang lagi aku baca ini tentang PKL. Oh, tentang PKL Pak. Emang isinya apa sih Pak? Iya, PKL. Di dalam PKL itu kalau di surat edaran terbaru ini, PKL itu dilaksanakan selama 6 bulan atau praktek kerja lapangan itu dilaksanakan selama 6 bulan sampai dengan 12 bulan sesuai dengan jenis dan karakteristik kompetensi keahlian. Di sini diatur nih, PKL itu dilaksanakan pada akhir semester 4 atau awal semester 5. Pelaksanaan PKL dapat dilaksanakan 1 atau 2 kali tergantung ketersediaan dunia usaha atau industri dan karakteristik kompetensi keahlian. Kamu tahu sendiri kan, di sekolah kita kok masih mewajibkan 3 bulan gitu. Sedangkan dari surat edaran ini sendiri itu 6 sampai 12 bulan. Saya udah pernah ngomong sama kamu kan Mun, kalau PKL itu salah satu hal yang sangat penting di dunia SMK. Kenapa? Waktu itu kan saya ngomong kalau PKL itu adalah simulasi paling nyata dari dunia kerja. Sedangkan SMK adalah lembaga yang memproduksi tenaga kerja. Otomatis dong, ya nggak, tenaga kerja ini harus dibekali dengan pengalaman sebanyak mungkin tentang dunia usaha atau dunia industri atau dunia kerja. Ada syarat khusus nggak Pak untuk PKL 6 sampai 12 bulan? Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan PKL dong. Semakin menurut saya loh ya, ini menurut saya nggak tahu dengan orang lain, pasti akan ada yang bertentangan dengan opini saya. Tapi kalau menurut saya, semakin lama PKL, maka pengalaman yang akan kamu kecap tentang dunia kerja akan semakin bagus. Kenapa harus ke industri resmi Pak? Alasannya apa? Cuma ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau saya sih rekomendasinya ke dunia usaha atau dunia industri yang resmi. Misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Jadi perusahaan-perusahaan resmi yang sudah terdaftar. Alasannya apa? Satu, perusahaan atau industri yang sudah terdaftar otomatis dia punya SOP yang baku, yang dimana SOP atau disiplin kerjanya itu akan kurang lebih sama dengan yang ada di sekolah. Yang kedua, kita akan ngomongin tentang sertifikat. Sertifikat yang ditandatangani oleh industri resmi atau dunia usaha seperti itu setidaknya pasti akan berlaku minimal secara nasional. Iya nggak sih? Coba kamu bayangin, sebuah merek otomotif yang terkenal misalnya Toyota, Daihatsu, Isuzu. Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu? Bahkan orang di dunia sudah tahu dengan merek itu. Kalau kalian PKL di beberapa merek seperti itu dan kamu sertifikatnya ditandatangani dan dicap oleh perusahaan yang berafiliasi dengan merek itu, berarti setidaknya kamu bisa diakui secara nasional bahwa kamu punya pengalaman kerja di situ. Itu kan poin pentingnya. Yang ketiga, Mun, coba kamu kan pernah tahu ya, kalau yang namanya kalau di lamaran kerja itu ada kurikulum vitae atau riwayat hidup, di mana di situ pasti akan mencantumkan pengalaman kerja. Nah, beberapa perusahaan saat ini mereka sangat mengutamakan pengalaman kerja. Bagaimana dengan fresh graduate dari SMK pengalaman kerjanya? Ya dari PKL. Makanya kalau PKL-nya cuma 3 bulan, kurang dong. Makanya PKL-nya harus, bukannya harus sih, tapi kalau menurut saya memang harus, itu 6 sampai 12 bulan minimal. Dan di industri resmi. Yang keempat, kenapa harus di industri resmi? Karena menurut saya adalah kalian akan ditempa secara mental di situ. Saya pernah ngomong ya, waktu kamu masih
sampai saat ini masih menjadi murid saya sebagai perwalian saya bahwa kalian harus dewasa sebelum umurnya. Yang saya maksud adalah ketika kalian lulus nanti, mohon maaf bukan tanpa bermaksud meremehkan siapapun, kalau kondisi finansial orang tua dan sebagainya tidak mendukung untuk kalian melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sektor-sektor lain yang memungkinkan untuk membutuhkan biaya lebih, maka kalian kan harusnya bekerja, iya nggak? Nah, di dalam bekerja itu kamu akan mendapatkan pengalaman nyata di dalam kehidupan, bagaimana suka dukanya, bagaimana pahitnya, bagaimana kerasnya, itu akan kamu jalani. Dan di PKL itulah kamu akan menjalani semua itu. Kalau kamu di bengkel industri resmi, kamu akan berhadapan dengan disiplin waktu, disiplin diri. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan itu, kamu tidak bisa menyesuaikan dengan itu, kedepannya kamu akan susah menjalani hidup. Itu menurut saya. Sehingga mental sangat penting. Mental itu akan kamu dapat ditempa di situ dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru. Jika kamu bisa beradaptasi dengan baik, saya bisa meyakinkan satu hal. Selulus nanti kamu akan menjadi orang yang punya mental kuat, yang kamu bisa bekerja di sektor manapun. Karena itu adalah kunci. Yang selanjutnya adalah pengalaman sih pasti ya, mental pasti. Tapi kamu di situ akan diuji. Ujian tidak harus melulu dengan pertanyaan. Terkadang pimpinan, atasan, rekan sejawat itu akan menguji kita dengan banyak hal. Kalau kamu masih hanya duduk di bangku sekolah, maka pengalaman kamu untuk mendapatkan ujian-ujian itu pasti akan minim. Kamu hanya bisa menjawab soal pertanyaan dari guru, tapi tidak bisa menjawab soal kehidupan. Nah, yang paling bisa, yang paling memungkinkan adalah ketika saat kamu PKL. Kamu dimarahin, kamu disanjung, kamu diberikan bonus, kamu diberikan hukuman, itu adalah bentuk dari ujian. Jika kamu bisa melewati itu semua, saya yakin satu hal lagi, kamu akan siap untuk di dunia kerja. Kendala pasti ada, Mun. Kendala itu pasti ada. Salah satunya yang kendala dari internal sekolah sendiri ataupun dari eksternal sekolah. Yang dari internal sekolah, aku nggak takut sih ngomong ini, tapi belum semua dari elemen yang ada di sekolah ini bisa sepaham atau setuju dengan pendapatku tentang PKL ini. Salah satu contohnya gini, Mun. Harusnya pembelajaran atau mata pelajaran yang ada di sekolah ini, yang diajarkan oleh sekolah ini, harus sinkron dengan jurusan ataupun dengan kompetensi yang sedang kamu pelajari saat ini. Contoh, pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, harusnya di situ kamu akan diajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam memakai bahasa Indonesia ketika kamu menghadapi misalnya customer. Seandainya ada customer ataupun konsumen yang sedang kamu layani atau yang sedang membutuhkan jasa kamu. Kedua, misalnya pelajaran fisika. Pelajaran fisika penting banget loh dengan kompetensi atau keterampilan yang sedang kamu jalani saat ini, karena hal-hal yang ada di mobil, ada yang di kendaraan itu sangat bersinggungan dengan hukum-hukum atau ilmu fisika, sehingga harusnya pelajarannya harusnya relate ke situ. Ada lagi, Mun, bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekarang percakapannya tidak boleh lagi kalau di dalam pembelajarannya, harusnya sih itu bukan percakapan di dalam kelas, tapi harusnya percakapan di misalnya di bengkel atau di lingkup kerja pakai bahasa Inggris. Kamu aja masih inget kan kalau di bengkel itu kita menyebutkan alat-alatnya pakai bahasa Inggris? Masa kamu belajar di sekolah bahasa Inggris nggak mempelajari itu sih? Kan lucu, ya nggak? Relate nggak? Masalahnya nggak semua guru atau nggak semua elemen menyadari itu. Mereka masih tetap dengan caranya yang masing-masing. Tapi mau bagaimana lagi? Sudahlah, ya nggak, Mun? Mun,
Kamu kan kemarin baru pulang PKL di Armada Isuzu Purwokerto kan? Daihatsu ya? Di Armada Daihatsu Purwokerto. Oh iya, kamu kan udah lumayan lama tuh. Boleh dikatakan kalau di sekolah kita kamu udah 2 periode kan? Selama 6 bulan. Ceritain dong pengalaman kamu selama PKL sampai kamu mau diperpanjang untuk 2 periode. Kayak apa sih PKL? Pada minggu pertama, kesulitan yang saya alami salah satunya tentang bahasa dari teman-teman di bengkel yang bagi saya itu cukup mengejutkan. Selain itu, saya juga merasa masih belum tahu apa-apa. Apa yang saya kerjakan itu apa dan saya harus apa, itu memang belum tahu, membuat saya itu homesick. Pada minggu pertama, kesulitan yang saya alami salah satunya tentang bahasa dari teman-teman mekanik di bengkel yang bagi saya cukup mengejutkan. Selain itu, saya juga merasa masih belum tahu apa saja yang saya lakukan dan apa yang harus lakukan. Ya intinya belum inisiatif lah, membuat saya itu homesick. Setelah 1 bulan saya berada di PT Armada Internasional Purwokerto, saya sudah mulai terbiasa dan bisa beradaptasi dengan teman-teman di bengkel, terutama mekanik yang selalu saya ikuti. Oh iya, selama PKL di PT Armada Internasional Purwokerto, saya juga menempati mes yang disediakan oleh perusahaan. Di situ saya tinggal bersama teman-teman PKL dari sekolah lain. Di sana kami belajar mandiri, dimulai dari masak sendiri, membersihkan dan merapikan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri. Itu mampu mengurangi rasa homesick saya dan mulai betah PKL di Purwokerto. Setelah 2 bulan PKL di PT Armada Internasional Purwokerto, saya sudah bisa mulai beradaptasi dengan pekerjaan yang harus saya lakukan, diantaranya bisa mengganti oli, membaca diagram wiring, mengerti tentang apa itu tune up, bisa perawatan 10.000 km sendiri dan sebagainya. Setelah 6 bulan PKL di PT Armada Internasional Daihatsu Purwokerto, yang saya rasakan, alhamdulillah saya sangat senang bisa PKL di sana di PT Armada Internasional Daihatsu Purwokerto, karena saya mendapatkan pengalaman baru dan sangat berharga sekali untuk kehidupan saya ke depannya. Saya banyak belajar bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan baik, dengan mengatur waktunya. Memang PKL jauh dari orang tua itu agak sulit bagi saya, tetapi tekad saya untuk PKL ke sana, untuk kedepannya saya bisa untuk istilahnya lebih, pekerjaannya itu lebih besar dari orang tuanya yang tadinya menjadi petani. Saya mau menjadi lebih dari petani itu. Harapan saya setelah PKL 6 bulan ini di PT Armada Internasional Purwokerto, semoga setelah lulus dari sekolah ini saya bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membanggakan orang tua saya. Oh iya, aku baru ingat, kalau PKL di industri resmi itu ada sih kekurangannya. Cuma kekurangan ini sebenarnya bisa ditutupi oleh peran aktif dari orang tua serta supportnya. Kenapa saya sebut begitu? Industri yang ada di Kota Magelang ini atau di Kabupaten Magelang ini boleh dikatakan sangat terbatas, sehingga terkadang kami bergerak sampai di luar area kami, bisa sampai di seluruh area kota ataupun kabupaten di Provinsi Jawa Tengah maupun DIY. Di situ biasanya tidak selalu menyediakan mes, terkadang juga harus ngekos, sehingga peran aktif dari orang tua dan support dan dukungan itu sangat kita butuhkan. Jika anaknya sudah berminat, sudah niat, tetapi kalau tanpa dukungan orang tua juga tidak akan jadi. Begitu juga sebaliknya,
ketika orang tuanya sudah minat dan niat, tapi anaknya kok masih bermental yang bok-bokan, istilah dalam bahasa Jawanya, tidak mau keluar dari zona nyaman, itu juga susah. Maka pengalaman saya adalah bahwa PKL di industri resmi, bahkan yang di luar kota, 75% anak-anaknya ini mentalnya akan jadi, karena dia sudah bisa melewati beberapa periode kedewasaan dalam dirinya. Begitu juga dengan orang tuanya, bahwa kondisi ekonomi dan finansial seperti apapun sebenarnya jika dikomunikasikan kedua belah pihak antara orang tua dan sekolah, kita bisa mencari jalan titik tengahnya, sehingga peran orang tua sangat vital sekali. Saya ada satu cerita bahwa ada satu orang tua yang, mohon maaf tanpa harus mendiskriminasikan siapa-siapa, bahwa di sini mungkin dari golongan keluarga yang menengah ke bawah, tetapi support dan dukungannya beliau kepada anaknya sangat besar sekali. Dan hal itu ternyata juga sebanding lurus dengan niat anak tersebut untuk bisa maju, dengan pemikiran yang tidak mau merepotkan orang tua dan sebagainya, sehingga Tuhan akan memberikan jalan kepada orang yang betul-betul mau niat dan berusaha. Si anak tersebut akhirnya dia bisa PKL di luar kota, dapat kemudahan mes padahal sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian untuk kehidupan sehari-harinya dia dibantu oleh teman-teman mekanik yang ada di situ, sehingga sinergi-sinergi seperti inilah yang membuat bahwa program PKL ini menurut saya sangat dibutuhkan. Sekarang tinggal peran orang tua, siswa itu sendiri sebagai pelaku PKL, dan terutama adalah sekolah. Sekolah harus bisa memfasilitasi. Sekolah harus bisa memfasilitasi dari siapa? Monitoring, penjemputan, penarikan pada saat urgent. Juga dari proses pembelajaran sehari-hari ketika anak ini mau PKL, sampai menjelang PKL, sampai akhirnya dia selesai PKL. Semua harus berkesinambungan, semua harus bergerak bersama. Pendidikan SMK pada saat pandemi seperti ini sangat berat sekali. Pembelajaran daring sudah tidak lagi menjadi hal yang menurut saya relevan untuk anak SMK. Sehingga salah satu solusi terpendek, tersingkat, tetapi juga bisa terefektif, salah satunya adalah dengan PKL. Untuk itu, ayo coba dari tayangan ini kita telaah bersama. Apakah PKL ini bisa kita optimalkan dengan baik? Oh iya, saya baru ingat, di industri resmi pada saat pandemi seperti ini juga sangat menuruti anjuran pemerintah. Protokol kesehatan yang ketat, jika diberlakukan PPKM darurat juga istilahnya si anak akan dikembalikan dulu ke orang tua untuk dipulangkan. Yang artinya win-win solution. Yang artinya apa? Yang artinya semua juga ikut bisa menjaga. Jadi, haruskah kita berpikir 2 kali untuk bisa lebih maju? Pikirkan lagi, PKL 6 bulan sampai 1 tahun ke depan harus sudah wajib. Oke? Nah, Mun, jadi aku suruh kamu ke sini, aku minta tolong sama kamu. Kamu ikut bantu aku ya, sosialisasikan masa PKL ini ke adik-adik kelas kamu, sehingga nanti adik-adik kelas kamu yang sekarang ini nanti akan kita persiapkan untuk PKL sudah bisa lebih siap dari cerita dan pengalaman kamu. Siapa? Oke, makasih Mun. Ya.